ketika sedang solat, ternyata di telapak sandal Nabi ada najis, langsung ditegur untuk dilepaskan, untuk dibersihkan. Apa kata Nabi? Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, fi qissati khal'ihi Nabi sallallahu alaihi wasallam lina'lihi fi shalah, di mana Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kisah Nabi melepaskan sandalnya di dalam salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna Jibrila atani, sesungguhnya Jibril mendatangiku, fa akhbarani anna fihi ma qadaran, dan memberitahukan kepadaku sesungguhnya di telapak sandalku ini ada qadar, najis. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya ketika salat itu dan melanjutkan salat. Ini menjelaskan akan sangat penting untuk bersuci dari najis, sekaligus menjadi dalil bagi kita akan sangat pentingnya kita untuk mengenali mana dia najis-najis yang kita dituntut untuk bersih dan suci dari najis tersebut. Tidak akan mungkin kita mampu bisa berlepas diri, bersuci dari najis, kalau sekiranya kita tidak mengenal mana dia najis yang kita harus bersuci tersebut darinya. Faham sampai di sini? Baik. Maka ini dia ahkamun najasat. Yang para ulama menjelaskan anwa'un najasat, macam-macam najis. Yang pertama sekali adalah al-maitah. Ini dia, bangkai. Bangkai. Apa yang dimaksud dengan bangkai? Wa huwa kullu ma mata duna tazkiyah, yaitu setiap hewan yang mati tanpa disembelih. Ini dia bangkai. Setiap hewan yang mati tanpa disembelih berarti bangkai. Dalil yang menjelaskan bahwa bangkai itu adalah najis adalah hadis yang keluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana dari sahabat Abdullah bin Abbas menceritakan disedekahkan dari budak yang dimerdekakan oleh Maimunah seekor kambing syah, ya, famatat, ternyata kambing tersebut mati. Famarra biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati bangkai tersebut, kambing yang sudah mati tadi, faqala, Nabi berkata, halla akhadtum ihabaha fadamaktumuhu fantafa'tum bih. Nabi berkata kepada para sahabatnya, kenapa kalian tidak mengambil kulit hewan tersebut kemudian kalian sama, ya, fantafa'tum bihi, kemudian kalian memanfaatkan kulitnya itu. Faqalu, para sahabat bertanya, innaha maita, wahai Rasulullah, sesungguhnya bangkai dia ini, hewan ini adalah sudah menjadi bangkai. Faqala innama haruma akluha, Nabi melanjutkan sesungguhnya yang diharamkan itu memakannya. Di dalam riwayat yang lain, ayyuma ihabin dubi wa faqat tahura, kulit hewan manapun yang sudah disama maka dia akan menjadi suci. Hadis yang kita sebutkan sebentar ini menjelaskan bahwa hewan yang mati tanpa disembelih maka dia dihukumi bangkai maitah. Sebagaimana sahabat menjelaskan, innaha maitah, ya Rasulullah, dia itu sudah menjadi bangkai karena dia mati tanpa disembelih. Ya, dan bangkai itu dihukumi dengan najis karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan setelahnya, inna maharuma akluha, yang diharamkan itu memakannya. Di dalam riwayat yang lain, setiap kulit hewan yang sudah disama maka dia sudah menjadi suci, faqat tahura. Ini menjelaskan hukum asalnya dia tidak suci, namun lantaran bisa disama
khusus untuk kulit hewan tersebut, maka dia menjadi suci dengan disama. Taib. Apa yang dimaksud dengan disama ini? Ini pembahasan nanti ada, ya, tentang menyamak kulit itu. Para ulama kita menjelaskan yang dimaksud menyamak itu ada sejenis tumbuh-tumbuhan atau dedaunan yang tak kala digosokkan kepada kulit itu menjadikan kulit itu keras, kemudian tidak lagi mencair, tak kala terkena air, genangan air dan seterusnya. Ya, berarti hilang lendir-lendirnya itu dan seterusnya. Ini dia. Wallahu taala alam, apakah itu ada bisa digantikan dengan kimia yang ada di zaman kita? Wallahu taala, kita belum temukan itu penjelasan dari para ulama. Taib. Yang jelas hadis tadi yang kita sebutkan tadi bahwa hewan yang tak kalah mati lantaran bukan disebabkan oleh disembelih, maka dia sudah dihukumi bangkai termasuk dari bentuk najis. Dan termasuk dihukumi dengan bangkai setiap daging yang diambil dari hewan yang masih hidup. Idza quti'a minal bahimah syai'un qabla zabhihi fa huwa maitah. Apabila dipotong sebahagian daging dari hewan ternak yang masih hidup sebelum dia disembelih, maka ini dihukumi bangkai. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya disahihkan oleh para ulama, maquti'a minal bahimah wa hiya hayya fa huwa maitah. Setiap yang dipotong dari hewan ternak sementara dia masih hidup, maka ini dihukumi bangkai. Kemudian pun termasuk dihukumi bangkai daging hewan yang tidak halal dimakan, baik matinya dengan disembelih sekalipun maupun mati tanpa disembelih. Ini juga sama. Setiap hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, maka juga dihukumi bangkai walaupun disembelih cara membunuhnya. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah diceritakan tak kala perang Khaybar, para sahabat ketika itu membuatkan api unggun, kemudian memasak ketika itu daging dari lahmil humril insiyah, yaitu daging keledai, daging keledai ternak itu, ya. Tak kala para sahabat memasaknya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ala ayyi syai'in tuqidun. Apa yang kalian masak ini? Qalu ala lahmin. Kami masak daging. Ala ayyi lahmin? Daging apa yang kalian masak? Sahabat menyebutkan ala lahmil humril insiyah, yaitu daging keledai. Faqala ihrikuha waqsiruha. Nabi memerintahkan tumpahkan, kemudian hancurkan kendi tempat memasak itu. Faqala rajulun, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, au nuhrikuha wa nughsiluha wa nughassiluha. Wahai Rasulullah, boleh hendak kami menumpahkannya kemudian kami basuh kendinya, hendak usah dihancurkan? Faqala audzak. Nabi menyebutkan atau juga boleh itu. Apa menjelaskan bahwa itu adalah najis? Bahwa Nabi tidak
mencukupkan hanya dengan menumpahkan saja. Akan tetapi Nabi memerintahkan sekaligus untuk memecahkan karena sudah terkena najis. Dan ada sahabat yang memberikan solusi bagaimana kalau tidak kita pecahkan tapi cukup kita basuh, dan Nabi menerima. Kalaulah itu bukan najis, maka tentu Nabi tidak akan sampai memerintahkannya untuk memecahkan atau untuk membasuh. Ya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan innaha rijsun, karena daging keledai itu najis. Tidak boleh. Keledai di sini keledai insiyah itu, yang tidak boleh untuk dimakan. Tapi bisa dimanfaatkan untuk ditumpangi dan seterusnya. Ini dia jenis-jenis yang termasuk kepada bangkai. Namun tidak setiap bangkai itu menjadi najis. Ada bangkai yang tidak dihukumi najis dan boleh bagi kita untuk mengkonsumsinya. Mana dia? Yang pertama adalah maitatus samak wal jarad. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Jadi jangan sampai kita beranggapan, aduh kalau begitu ikan harus disembelih, belalang harus disembelih. Nah, enggak. Karena kalaupun dia mati tanpa disembelih, dan tidak pula kita temukan ada syariat menyembelih belalang, ya, maka tetap halal. Untuk bangkai ikan disebutkan hadis, tak kala seorang sahabat dia menaiki kapal perahu berlayar, kemudian dia membawa bekal air minum yang sedikit.